Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad di channel saya Konsol IT. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu VPN menggunakan Hamachi. Ya. Tapi sebelum kita membahas, saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam channel YouTube saya. Nah, langsung saja. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang tahu atau sudah sering menggunakan sebuah aplikasi bernama VPN, ya, atau tunneling. Nah, secara singkat saja, secara garis besarnya, VPN ini adalah Virtual Private Network, yang maksudnya adalah sebuah aplikasi yang menghubungkan antar jaringan privat melalui perantara jaringan internet, ya. Jadi di sini akan membentuk sebuah tunneling atau jalur khusus. Di sini bisa disebut sebuah terowongan, ya, terowongan yang menghubungkan antar titik dalam jaringan. Nah, ini secara singkat saja mengenai VPN. Oke. Untuk konsepnya saya akan bahas sedikit sebelum kita masuk ke pembahasan tentang VPN Hamachi. Ini konsep dari VPN. Jadi dia di sini menghubungkan antara dua jaringan yang dihubungkan dengan perantara jalur internet, jadi jalur publik. Tapi di sini koneksinya adalah koneksi seperti koneksi privat, ya, koneksi lokal. Jadi hanya bisa diakses oleh pengguna VPN tersebut saja. Jadi biasanya di sini VPN yang paling umum digunakan adalah untuk menghubungkan dari kantor pusat dengan kantor cabang, ya, yang sangat jauh, ya, bahkan di luar pulau, di luar negeri, ya, tapi jaringannya tidak dibuka secara publik, jadi menggunakan jalur khusus, yaitu bisa menggunakan VPN. Nah, dari beberapa hal yang saya sempat pelajari, saya mengelompokkan ada 3 tipe penggunaan dari VPN ini yang sering digunakan. Mungkin teman-teman juga sering menggunakan ini. Saya mengelompokkannya menjadi 3, yaitu pertama di sini adalah klien VPN. Ya, biasanya di sini pengguna menggunakan ini untuk anonymous, ya. Kemudian untuk bypass restriction. Jadi misalnya membypass blocking situs tertentu misalnya. Nah, di situ menggunakan fasilitas dari klien VPN. Jadi kita menggunakan layanan dari penyedia VPN, ya, tapi posisinya kita hanya sebagai klien, ya. Penyedianya seperti di sini yang paling terkenal misalnya ExpressVPN, kemudian NordVPN, kemudian ada aplikasi seperti Besiphone. Nah, ini termasuk dari macam-macam VPN klien.
Kemudian jenis yang kedua di sini adalah standalone VPN client server. Nah, di sini jenis penggunaannya yaitu kita membangun sendiri jaringan atau server VPN. Jadi membangun dari nol, kemudian men-setting kliennya. Jadi client server kita setting sendiri, kita membuatnya sendiri. Ini saya menamakan standalone VPN client server. Nah, aplikasi yang biasa digunakan di sini biasanya OpenVPN untuk yang open source. Kemudian bawaan dari Windows juga ada VPN, kemudian MikroTik juga ada, Cisco juga ada. Kemudian banyak sekali penyedia VPN yang lain yang kita mengkonfigurasi, membuatnya sendiri. Kemudian jenis yang ketiga adalah third party VPN client server. Nah, di sini kita membuat server klien VPN yang sudah disediakan oleh pihak ketiga. Nah, ini yang saya maksud instan ya. Jadi kita tidak perlu membangun server VPN, kemudian setting-setting dan yang lain. Kita tinggal menggunakan layanan yang sudah disediakan. Ya. Contohnya di sini salah satunya ya yang nanti kita akan bahas yaitu Hamachi. Nah, selain itu juga ada namanya Freeland, Zero Tier, kemudian ada Game Ranger untuk para gaming. Nah, oke. Lanjut. Nah, di sini kita akan fokus membahas tentang namanya aplikasi Hamachi ya. Hamachi ini bisa kita dapatkan di situsnya yaitu www.vpn.net. Nah, kemudian untuk simulasi yang nanti kita akan lakukan prakteknya di sini kita akan menginstal VPN ini untuk menghubungkan ketiga jenis device ini ya melalui perantara internet. Jadi nanti kita menggunakan contoh sistem operasi di Windows, kemudian Linux yang GUI ya desktop, kemudian kita menghubungkan Linux yang server atau CLI ya. Ini simulasi yang nanti kita akan lakukan. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Nah, untuk yang pertama kali kita harus lakukan yaitu kita harus mendaftar dulu. Kita kunjungi dulu vpn.net ya. Di sini vpn.net. Nah, ini saya sudah punya akunnya, sudah login. Nah, ini tampilannya. Jadi teman-teman silakan daftar dulu ya, daftar dulu. Di situsnya ya. Coba saya login dulu. Untuk tampilannya adalah ini.
Jadi nanti kita login, bisa sini, atau kita sign up. Kita lakukan pendaftaran dulu untuk mendapatkan akun dari Hamachi. Oke, silakan teman-teman lakukan pendaftaran dulu sampai berhasil, sampai nanti teman-teman bisa login di situsnya Hamachi ya. Saya login dulu. Nah, oke. Di sini sudah saya buat sebuah network. Nah, setelah teman-teman login ya, teman bisa download beberapa aplikasi client servernya di sini. Ada Windows, kemudian Mac, iOS, kemudian Android, ya, Windows host, Mac host, Linux host, ya. Silakan teman-teman bisa download dulu, kemudian diinstal. Oke. Di sini saya akan mencontohkan, akan membuat sebuah network baru ya. Sebelum tampil seperti ini, di sini kita akan awali dengan add network. Jadi kita membuat sebuah network baru yang nanti digunakan untuk menghubungkan beberapa member komputer yang nanti kita akan hubungkan. Di sini saya menggunakan free ya, yang dibatasi hanya 5 device yang bisa terkoneksi ya. Kalau nanti teman-teman ada yang mau menggunakan ini ya, untuk skala besar, bisa memilih di versi Pro nya ya, versi Pro nya itu sini ya, bisa dibuy, kita bisa membelinya dengan ya, ini beberapa pilihan ya, dengan harga ya. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman semua. Tapi untuk praktek ini saya sarankan dulu untuk menggunakan yang free. Nah, oke. Kita lanjut ke add network ya. Di sini silakan teman-teman membuat network ya, dikasih nama misalnya ini tes network ya. Saya namakan tes network, untuk deskripsinya opsional. Kemudian di sini kita disuguhkan ada 3 macam tipe jaringan ya, topologi yang bisa kita pilih. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama di sini kita menggunakan topologi mesh. Nah, mesh di sini adalah seperti di gambarnya di sini. Dengan topologi mesh di sini, member komputer atau device yang nanti terkoneksi itu semuanya akan terhubung ya. Semuanya akan terhubung, terkait, kemudian akan tampil ya, bisa kita koneksi
itu menggunakan tipe topologi mesh. Jadi semuanya terhubung. Kemudian yang kedua di sini hub and spoke. Di sini maksudnya kita memilih salah satu dari member komputer yang nanti terhubung yang berfungsi di sini menjadi servernya ya. Jadi yang lain itu terhubung di sini, di salah satu member itu dijadikan sebagai servernya. Jadi yang lain tidak akan kelihatan, yang kelihatan hanya servernya saja. Nih, kemudian tipe yang ketiga di sini gateway. Jadi di sini komputer ya nanti yang terhubung hanya dijadikan gerbang saja, gateway. Jadi tidak ada yang ditampilkan ya, hanya menggunakan gateway-nya saja, fasilitas dari gateway networknya saja. Jadi yang lain hanya sebagai klien gateway-nya ya. Untuk yang paling mudah atau paling umum digunakan yaitu menggunakan topologi mesh. Jadi semuanya member akan tampil di setiap member atau komputer yang terkoneksi ya. Kita pilih ini mesh, kemudian kita continue. Nah di sini untuk join requestnya di sini kita pilih yang must be approved. Jadi nanti member yang akan join dengan jaringan kita atau network kita itu harus melalui persetujuan di admin ini ya. Di sini bisa menggunakan password jika diperlukan, tidak juga tidak apa-apa. Di sini kita pilih yang default saja ini. Nah, kalau mau lebih dari 5 member, kalau mau yang lebih dari 5 member di sini ada harganya ya. Untuk yang free hanya 5. Oke, kita continue saja. Kita saving. Oke. Nah, di sini sudah ada yang saya sudah punya member, tapi ini nanti saya akan gunakan member baru ya. Kita finish saja dulu. Jadi di sini saya punya 2 network ya dengan tipenya mesh. Nah, di sini kalau kita bisa lihat di sini saya punya di sini pertama saya punya jaringan bernamanya Cloudku. Kemudian di sini jaringan kedua adalah test network yang kita buat tadi dan belum ada membernya. Oke, kita coba lakukan simulasi yang kedua. Oke, saya sudah menyiapkan di sini sebuah server ya, server Debian yang sudah saya install ya. Kita bisa download dulu. Kita lakukan download dulu.
Nah, untuk mendownloadnya kita kunjungi dulu websitenya di sini vpn.net. Di sini kita pilih Linux dulu untuk kita instalkan di server Linux dulu. Di sini saya menggunakan 64-bit dengan basisnya Debian. Oke. Kita download dulu dengan berita widget. Nah, ini enter. Oh, salah typo. Ya, kalau sudah terinstall kalau sudah terdownload, kita lakukan instalasi. Perintahnya kalau di Debian ya, dpkg main i, kemudian nama Debiannya, aplikasinya, kita enter. Nah, oke, ini kelihatannya sudah pernah saya install ya, jadi tidak apa-apa. Nah, sudah sukses. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan login ya. Kalau sudah selesai diinstal, kita lakukan login. Perintahnya hamachi login. Ya, di sini sudah login ya, sudah login. Nah, setelah login di sini kita lakukan attach ya. Coba di sini perintahnya coba kita lihat di sini macam-macam ya perintah-perintah dari hamachi. Nah, selanjutnya yaitu kita lakukan namanya attach akun, atau kita hubungkan ke akun kita ya. Perintahnya hamachi attach ya. Kemudian akun saya kebetulan sudah saya buat. Ini berdasarkan email yang digunakan untuk mendaftar ya. Oke, sending attach request. Oke. Ya. Oke. Kita cek di sini, kita cek di hamachi kita, di dashboard kita masuk ke network lagi. Nah, di sini ada satu member yang melakukan request untuk join ke network kita. Kita klik saja. Kita klik accept ya, save. Oke ya, sudah. Kita klik lagi networknya. Nah, ini di sini setelah kita accept, dia belum punya member ya, belum punya network. Jadi kita lakukan masuk ke networknya, kita masukkan ke network yang di sini, kita save. Oke, sudah tersave. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian kita uji cobakan dengan yang
berbasis Linux ya, Linux yang GUI. Di Linux hampir sama, kita download dep-nya ya, kita download, kita install, kita download, kita install ya. Kemudian teman-teman perlu menambahkan namanya Hguichi kalau ini di Linux ya, untuk menginstal Hamachi GUI-nya. Nah, di sini tinggal diikuti saja bagaimana cara menginstal Hamachi GUI. Ya, ini Debian Linux Mint, silakan diikuti untuk menginstal Hamachi GUI yang seperti ini. Nah, ini tampilannya. Oke, coba di sini saya sudah terhubung dengan salah satu dari network ya. Kita coba masukkan juga member dari komputer ini ke jaringan yang sudah kita buat tadi. Oke ya. Di sini nah, di sini coba ini Ahmad PC ini adalah PC yang ini saya gunakan. Kita coba rubah networknya, kita masukkan ke network cloud, dan di sini test network yang kita buat tadi kita save. Jadi terdapat di dua network sekaligus ya. Nanti kita bisa melihat di sini. Nah, di sini ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, coba ping, lihat di servernya, pastikan ini terkonek internet ya. Oke, sudah. Cek lagi untuk loginnya, sudah login. Kemudian attach-nya sudah already ya, sudah masuk di dalam jaringan. Nah, ini tinggal di sini mungkin tapi statusnya di sini masih offline ya. Tapi kalau kita lihat di sini sudah masuk di member test network ya. Oke. Mungkin kalau dari simulasi 2 ini mungkin sudah teman-teman sudah punya gambaran ya. Ya, kita tinggal coba satu lagi. Oke, sekarang kita coba simulasikan dengan menggunakan sistem operasi Windows. Oke. Yang pertama kita lakukan di sini, kita browsing dulu ke websitenya ya. Pastikan juga di Windows ini, komputer Windowsnya sudah terkoneksi dengan internet. Kita close saja dulu semua, kita buka browser. Nah, di sini kita pilih yang berbasis Windows. Kita download ya. Filenya di sini sekitar 8 meganan ya. 8,7 megabyte. Ya, kita tunggu saja sampai instalasi downloadingnya selesai.
Oke, kalau sudah terdownload filenya, kita open filenya, kita langsung install saja di sini. Otomatis kita install saja dulu. Next, ya, kita ikuti saja ya. Kalau di Windows, nah, oke, sudah selesai, langsung kita finish ya. Di sini langsung starting ya, starting Hamachi-nya. Nah, tampilannya seperti ini kalau di Windows ya. Otomatis ada GUI-nya. Kita lakukan power on dulu. Di sini kalau di Windows ya, kita ditanya kita login atau kita mau sign up ya. Kita abaikan ini dulu. Nah, kita sudah login. Setelahnya ya, di sini kita bisa lakukan hal yang sama ya. Kita lakukan di sini. Kita lakukan hal yang sama, kita attach login saja ya. Kita langsung terhubung dengan network yang sudah kita buat ya. Kita attach saja akun yang sudah kita buat tadi. Jadi akan merequest untuk masuk ke dalam jaringan. Kita klik attach. Oke, request send. Nah, kita coba buka. Kita coba buka di dashboard ya Hamachi kita. Kita refresh dulu. Kita lihat apakah di sini ada request baru untuk masuk ke jaringan kita. Nah, di sini ada. Nah, ini. Kemudian kita accept seperti yang kita lakukan tadi, accept. Kemudian sudah ya, kita klik network lagi, main network lagi. Nah, ini non member, kita edit dulu. Kita mau memasukkan ini di jaringan yang kita sudah buat tadi di test network. Oke, save. Oke, sudah. Nah, sekarang kita cek. Nah, ini sudah online semua. Kita lihat di sini di dalam Hamachi kliennya, di sini tampil dua PC atau dua device yang sudah terkoneksi dalam kondisi on ya, dua ya. Di sini yang ditampilkan dua, yang satu itu dianya sendiri ya, yang dua ini server Debian, yang ini adalah PC Linux ya, seperti itu. Jadi kita bisa lakukan seperti halnya kita terkoneksi secara LAN ya. Kita bisa ping, misalnya di sini kita ping, jadi kita seolah-olah dapat IP public ya di sini ya. Ya, mendapat IP ini ya, kita ping bisa. Kemudian coba kita, oh ya, ini ping ya, kita juga bisa lakukan SSH dari sini ya, mengakses
sharingan ya, sharing kita bisa mengakses sumber daya apapun ya yang ada di komputer atau device yang terkoneksi. Nah, di sini ini seperti itu. Jadi kita sudah bisa terkoneksi dengan komputer-komputer yang lain ya. Nah, aslinya untuk pengembangannya aplikasi ini bisa digunakan untuk skala enterprise atau perusahaan yang mempunyai cabang banyak, daripada membangun jaringan LAN dengan misalnya WiFi, kemudian dengan infrastruktur yang sangat mahal tentunya, kemudian maintenance-nya juga mahal. Nah, kita bisa menggunakan ini ya secara simpel untuk menghubungkan komputer-komputer yang ada di cabang untuk terkoneksi ke pusat data, tapi secara privat, jadi tidak diakses secara publik ya, menggunakan ini tentunya dengan memilih ya, tentunya dengan memilih dari versi yang pro ya, dengan pro supaya nanti akses dan fitur yang lain jadi lebih banyak. Namun secara keseluruhan apa yang saya sampaikan ini bisa dipraktekkan untuk di semua fitur. Oke ya, terima kasih. Cukup itu dulu dari saya. Mungkin dari penyampaian saya ada yang salah, silakan dikomentari di kolom komentar ya. Silakan di komentari jika saya salah ya. Jangan lupa like and subscribe di channel saya ini supaya saya bisa tetap melanjutkan tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.